Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Khairunisa, NIM 2014010117. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, apa pentingnya toleransi? Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, maka dari itu kelompok toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Toleransi juga digolongkan sebagai sifat yang positif untuk menjaga kerukunan dan sebagai salah satu upaya pencegahan konflik dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dalil mengenai toleransi yang dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Arti dari Quran surat Yunus ayat 41. Selanjutnya kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40. Di sini Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada juga yang mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Namun ada juga yang tidak beriman dan mereka masih dalam kekafiran. Selanjutnya kandungan dari Quran surat Yunus ayat 41. Allah memberikan penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang kukerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim, bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Selanjutnya, manfaat dari toleransi. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Dengan menerapkan sikap toleransi, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama dan sukunya, sehingga mampu mempererat persaudaraan dengan sesama. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian dengan adanya toleransi membuat masyarakat hidup berdampingan dengan rukun meski berbeda-beda suku dan agamanya. Jika sudah tercipta kerukunan, maka akan tercipta lingkungan yang damai dan tentram. Hal ini hanya bisa diterapkan di tiap elemen masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Nah, dengan toleransi, seseorang mampu melihat betapa keberagaman sangat indah dalam membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan melihat keindahan yang ada, maka akan terpupuk rasa nasionalisme pada orang tersebut. Dengan menerapkan sikap toleransi,
kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Akhir-akhir ini kita sering melihat banyak sekali tindakan kekerasan yang dilakukan. Bisa disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang-orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Selanjutnya ada dalil tentang tindakan kekerasan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Pelajaran yang dapat kita petik dari Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Yang ketiga, mereka